Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk guru-guru besar kita, Kang Mamas, Gus Idris, Gus Samsudin, dan guru-guru besar se-Indonesia. Dan salam hormat juga kepada seluruh netizen. Ya, oke. Pada hari ini ya, di Jumat Berkah ini, di mana Kang Ahmed ya tadi baru kita menemukan jasad nenek siluman yang memang sebetulnya nenek siluman ini sudah berakhir ya. Lantas Gus Samsudin ataupun Kang Mama sudah saat ini menyangkut tentang dukun-dukun santet seperti itu ya Mas. Tapi karena kita di sini belum menemukan jasad nenek siluman dan baru tadi menemukan jasadnya, maka kita akan membahas kembali ya. Walaupun kedepannya kita akan ikut dengan kegiatan dari guru-guru besar yang ada di Padepokan. Nah, Kang Ahmed, terkait dengan penemuan jasad beliau ya, nenek siluman ya, yang tewas karena ajab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira Mas, apa sih Mas yang mendasari atau sifat-sifat apa sih yang membuat guru Gus Samsudin, Kang Mamas, dan Gus Idris itu gerem gitu kepada sang nenek siluman tersebut? Sifat-sifat nenek siluman ini yang membuat Gus Idris, Kang Mamas, dan seluruh guru-guru besar sangat membenci dia, itu ada 5 yang sangat dibenci mereka. Yang pertama itu takabur, yang kedua keras kepala atau sombong, yang ketiga ingkar janji, yang keempat sifat tercela yang selalu menyesatkan manusia, dan yang kelima menyembah kepada iblis. Yang pertama ini takabur. Dia sifat takaburnya ini, dia merasa dia paling hebat di antara guru-guru besar, Kang Mamas, Gus Idris, dan lainnya. Dia yang paling hebat. Ya, tapi kan kita ketahui Mas, pada masa nenek siluman itu hidup ya, memang kesaktiannya itu sangat tinggi Mas. Ya. Itu harus diakui juga. Ya, tapi karena mungkin takaburnya tadi. Tapi dia karena dia sakti tadi, ilmunya tinggi, itu dia segala sesuatu yang diperbuatnya dia merasa takabur jadinya. Karena dia ilmunya tinggi tadi. Oke, jadi merasa sok hebat, merasa sok punya segalanya gitu ya Mas ya. Iya, betul. Ingin memporak-porandakan Padepokan. Ternyata ketika guru-guru besar sudah tidak mampu melawan beliau, Allah Subhanahu wa taala lah yang turun tangan membinasakan nenek siluman. Alhamdulillah. Lanjut Mas. Terus yang kedua, keras kepala atau sombong. Nenek siluman ini dia mempunyai sifat keras kepala tadi. Keras kepala itu tadi dia dalam arti guru-guru besar selalu kita memohon. Sudah dikasih tahu gitu ya Mas. Memberitahu, seperti contoh dia menculik Gus Samsudin. Guru-guru besar sudah bagus minta tolong, nanya di mana kembalikan, dia tetap bersikeras tidak mau. Malah dia sifat sombongnya muncul. Suruh bertobat nggak mau. Suruh tobat tidak mau. Kasih tahu yang baik nggak mau lah. Karena merasa dia tuh sakti. Itu dia. Keras kepala ya Mas ya. Oke. Yang ketiga dia ingkar janji. Iya, ingkar janji ini maksudnya gimana Mas? Dia ingkar janji ini yang guru besar tidak sukanya. Dia selalu jika Kang Mamas menanyakan apa yang ditulisnya untuk menjadi tumbal, contoh seperti bocah 2 kembar kemarin, kita minta syarat dari dia, dan kalau setelah kita mau jalankan syarat dia tadi, dia berjanji akan memberikan anak kembar tadi. Nah, tapi nyatanya apa? Kita sudah menjalani syarat dia makan telur emas, yaitu telur siluman dari dia. Yang ada apa? Begitu saya makan, telur itu menjelma menjadi ular. Nah, berarti kan dia sudah ingkar janji. Nah, dia tidak mendapat janjinya. Iya, benar. Selanjutnya Mas. Yang kedua sifat tercela yang menyesatkan manusianya ini. Dia sifat tercela ini dia selalu mempengaruhi manusia agar sesat, agar orang selalu ikut ke dia, biar orang berpaling, tidak mau ikut ke ajaran ke guru-guru besar Padepokan, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia jadi menyesatkan seluruh manusia dan warga-warga sekitar Padepokan.
Sifat tercela ini berarti termasuk juga sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Ya, Allah Subhanahu wa sangat taala dan dibenci. Rasulnya yang Nah, itulah yang sangat dibenci Allah, tercela tadi. Iya. Yang kelima ini dia menyembah iblis. Menyembah iblis. Bukankah nenek siluman juga termasuk siluman atau iblis, Mas? Ya, sebenarnya nenek siluman ini dia hanya manusia biasa. Tapi karena keimanan yang pernah saya bilang, keimanan dia tadi kurang, jadi iblis masuki dirinya dan menguasai dirinya. Karena Iya, imannya benar-benar. kita nggak ada, iman yang cuma sedikit, iman dia dari kalah dengan Iya, benar. iblis yang menguasai dirinya tadi. Loh, tapi iblis sendiri kan, Mas, adalah makhluk Tuhan Iya. yang memang diusir dari surganya Iya. Allah Subhanahu wa taala karena dia telah takabur. Iya. Seperti itu ya, Mas. Karena iblis memang ciptaan Allah juga. Dan satu lagi kalau sedikit kita bahas juga, jin. Biar netizen tahu, jangan kita beranggapan jin itu sesat atau jahat. Iya. Allah menciptakan jin dan manusia. Seperti jin, dia ada terbagi dua. Yang pertama jin ilmu putih, ilmu baik. Itulah yang biasa Jin menjaga-jaga tempat ibadah, masjid. Kalau jin jahat, itulah yang mempengaruhi manusia untuk menuju kesesatan. Iya, Supaya berpaling dari Allah SWT. Bahwasannya dia tidak sadar, dia juga yang menciptakan dia ada Allah. Tapi dia menyesatkan manusia untuk sesat supaya berpaling kepada Allah. Itulah dia. Itu dinamakan jin jahat. Ya, jadi Mas, kalau kayak gini ya, ini kan beliau sudah berubah jasad, sudah Iya. meninggal gitu ya. Entah pun arwahnya gentayangan tangga, kita Iya. belum menemukan gitu ya. Karena memang kabar yang dari Padepokan katanya ya sudah berakhir tuh, nenek siluman sudah mati gitu. Iya. Tapi secara pribadi sih, Mas, aku melihat dari kacamata batin, aku belum merasa kalau nenek siluman itu setelah mati itu dia hilang begitu saja, Mas. Gitu. Arwah biasa aja, orang biasa aja mati penasaran, arwahnya mengganggu. Konon lagi yang sudah bersekutu dengan iblis jadi siluman seperti nenek siluman. Iya. Pastinya arwahnya akan bergentayangan dan mengusik masyarakat gitu, Mas. Maka itu kalau kita menguburkannya dengan bagaimana ajaran Islam, kita kubur, kita mandikan, kita kafani, insya Allah dia tidak bergentayangan. Malah sebaliknya jika kita membiarkan, kita berdosa dan dia juga bergentayangan mengganggu warga-warga. Ya makanya itu aku berharap ya seperti itu, Mas. Semoga dia gak gentayangan. Ya, tapi dasar aku menyebut dia tuh gentayangan itu ya karena memang dia itu memiliki ilmu yang tinggi, Mas. Ya, Ilmu betul. gaib yang lebih tinggi dari Ya. siapa saja di Padepokan. Itulah makanya susah untuk guru-guru besar membinasakan dia pada saat itu. Itulah dia kenapa ilmu gaibnya bisa lebih tinggi. Itu tadi dia, makanya bisa lebih tinggi. Dia mencari tumbal-tumbal seperti guru-guru besar dan bocah-bocah yang tak berdosa. Iya. Itulah syarat untuk kesaktian dan keabadian ilmu dari gaib dia tadi. Iya, benar sekali. Ya udah, Mas, kita sudah ada panggilan dari masjid ya. Kita mau Jumatan. Silakan, Ya, Mas, betul. tutup. Silakan Oke. ditutup, Mas. Untuk seluruh netizen, kita karena sudah masuk waktu untuk ibadah sholat Jumat, dan netizen juga bagi yang laki-laki jangan lupa menunaikan ibadah sholat Jumat karena itu kewajiban bagi laki-laki, dan kaum wanita melaksanakan sholat zuhur. Jadi akhir kata, salam hormat untuk guru-guru besar, Kang Mamas, Gus Idris, Gus Samsudin, dan guru-guru besar se-Indonesia, dan para netizen. Saya undur diri. Wabillahi taufik dan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.